Kenapa 25 Desember dijadikan hari raya Natal bagi umat Kristen? Apakah Yesus lahir di tanggal itu? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ulasan Dakwah. Yang kesempatan kali ini kita akan menayangkan sebuah video yang menurut saya sangat menarik, yang datang dari beliau Muhammad Markus Sutrisno. Dulu agama beliau adalah Kristen. Beliau termasuk Kristen yang taat. Namun beliau ragu dan gak tahu jawabannya saat ditanya oleh muridnya sendiri saat beliau mengajar di sekolah minggu tentang misteri hari raya Natal. Bahkan saat beliau tanya ke suster gereja, ke dosen juga, beliau tidak mendapat jawaban yang tepat, malah disuruh kuliah lagi. Padahal hanya bertanya seperti itu, tapi ngalor ngidul jawabannya. Bagaimana kisah mu'alaf beliau ini? Yuk kita simak bersama videonya. Lahirnya Yesus itu kan sepengetahuan orang banyak itu kan tanggal 25 Desember yang diperingati sekarang seperti itu. Saya meyakini karena apa? Di kalender tanggal 25. Nah, tapi saya waktu itu punya akal pikiran saya. Waktu itu ada tahun sebelum Masehi. Terus begitu Yesus datang ke dunia ini, tahun ini berubah menjadi tahun Masehi. Nah, di pikiran saya itu lahirnya Yesus bisa tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi. Tapi kenapa kok jadi 25 Desember? Karena saya nggak paham dengan seperti ini, mencoba saya tanya ke suster. Nah, waktu itu jujur saja, saya biar bisa ketemu dengan suster itu dengan cara media apa? Saya nyopir taksi, Pak, supaya juga nggak kelihatan. Tapi saya nggak pakai peci, saya pakai topi. Terus saya menghampiri di waktu itu malam Natalan. Saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, saya mohon penumpang saya harus suster, harus. Karena kalau pastor nggak tahu, biasanya mungkin diantar atau apa, saya kurang paham. Tapi kalau suster biasanya saya ngerti. Kalau saya lewat gitu suka dia ngadang taksi. Nah, suatu saat saya berdoa, kebetulan betul dapat suster 4 cantik-cantik, ya namanya suster ya. Ada itu tak tanya, tapi karena mau nanya secara pribadi, saya itu malu. Saya waktu itu berbohong, jujur aja berbohong. Pertanyaan saya gini, suster, aku mau nanya, ada apa mas gitu ya. Waktu itu kan daripada sekarang aku masih muda waktu itu. Nah, terus aku nanya gini, suster, aku tuh jadi guru di sekolah minggu. Nah, ditanya oleh adik-adik, mas, aku pengen nanya, kayaknya lahirnya Yesus ini menurut pikiran saya, karena tahun dulu itu tahun sebelum Masehi, sekarang jadi Masehi, berarti Yesus lahir di tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi. Tapi kenapa diperingatinya tanggal 25 Desember? Nah, saya pura-pura bertanya pakai sekolah minggu tadi. Lah, ternyata si suster itu empat-empatnya kaget. Kok iya, Masya Allah. Jadi kok bisa sekaget itu? Kan namanya hati kaget itu kan spontan. Bareng spontannya. Kok iya ya? Loh, piye to iki? Saya mau nanya, kok ternyata susternya malah kaget. Kok iya ya? Nah, setelah itu ada suster yang lain langsung ngomong, mas namanya siapa? Saya Sutrisno, Bu. Mas Tris, tolong Markusnya ya. nggak disebutin, ya? Enggak. Tolong ya, bahwa yang penting Anda imani. Kalau jenengan bisa mengimani apa yang ada di dalam ajaran gereja, nanti bareng-bareng masuk surga. Nah, ini saya diajak bareng-bareng masuk surga sama suster lo ya. Terus akhirnya tidak ada jawaban yang pasti. Terus setelah hampir sampai ke susteran, dia bilang gini, Mas Tris, tolong nanti biarkan anak-anak itu nanti kalau besar kan akan tahu dengan sendirinya. Terus saya ya udah, karena udah sampai tujuan. Tapi hati saya kan belum mantap. Saya kembali lagi ke gereja, berdoa sama, dapat lagi suster lagi 4. Nah, ini memang baru muncul ya. Jadi semalam dapat
suster 8. Nah, yang berikutnya pertanyaan saya sama. Kaget lagi, ternyata yang kaget tambah. Jadi pertama 4 tambah 4 lagi. Kok iya ya? Akhirnya suster yang agak jenius mengatakan gini, Mas Riz, sebenarnya lahirnya Yesus itu memang bukan tanggal 25 Desember. Tapi juga bukan tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Nah, terus yang benar yang mana, Sus? Yang benar nggak tahu loh. Jadi saya malah tambah bingung, nggak tahu sama dengan benar. Nah, ternyata setelah saya kaji dan saya besoknya lagi, saya pokoknya jawaban itu tambah saya penasaran, tambah bingung. Terus saya akhirnya besok nyupir taksi lagi, tapi saya ngincer nunggu teleponan di, kalau di Jogja itu kan ada di daerah, saya agak lupa karena nyupir taksinya udah lama banget. Nah, itu komplek dosen-dosen Duta Wacana. Nah, waktu itu ada ke sana. Terus saya ambil, saya cepet ngambil terus anak saya. Terus saya tanyain sama. Nah, saya tanyakan dengan pertanyaan yang sama. Jawabnya, kalau Mas Riz belum tahu, biarkan saja anak di sekolah minggu itu, nanti kalau besar kan akan tahu dengan sendirinya, gitu jawabnya Bu dosen. Kebetulan waktu itu ada Bu dosen, ada Pak dosen, tapi yang jawab ibu-ibu. Kebetulan isinya juga 4. Nah, terus loh Bu, jadi ditunggu supaya besar nanti akan tahu dengan sendirinya. Nah, bagaimana dengan saya bilang gitu. Memang Pak, Mas Riz belum tahu lahirnya Yesus itu kapan? Belum, karena saya ditanya oleh anak-anak, saya nggak bisa jawab, berarti aku juga belum ngerti. Nah, Mas Riz harus kuliah dulu. Loh, saya ini udah lulus kuliah. Jurusannya apa? Saya dari teknik geologi. Oh, salah. Kamu harus kuliah di teologi. Nah, pertanyaan saya kalau di tempatnya orang Islam nanya, lahirnya Muhammad itu kapan? Langsung dijawab tanpa kuliah, cepet lagi, 12 Rabiul Awal tahun gajah, selesai. Nggak pakai mikir, nggak pakai kuliah, nggak ngamburin duit. Dan ini kalau saya kuliah belum tentu loh ngerti jawabannya, karena sampai hari ini sering tak tanyakan, memang saya baca-baca buku, ada yang tanggal Januari, ada yang Februari, ada yang Desember. Nah, ini jadi sampai hari ini masalah ketuhanan, kelahiran ini masih apa ya, harus banyak berpikir. Waduh, jadi sebenarnya gimana dong ya? Sekelas suster gereja yang notabene-nya dia meninggalkan kehidupan duniawinya dan memang fokus dengan keagamannya saja bingung. Tanya dosen juga nol, malah disuruh kuliah. Berarti kalau ditanya kenapa 25 Desember sebagai hari Natal, jawabannya sudahlah kamu imani saja. Jawaban seperti itu kayak seolah-olah gini, kamu paham, nggak paham, jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, tandanya kamu ragu. Kalau kamu ragu, hukumnya dosa. Jadi, kamu paham tidak paham, imani saja. Waduh, repot deh. Oke, demikian videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Bantu dan dukung terus channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng tombol notifikasinya agar Sobat Dakwah tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.